Selamat pagi sahabat Beli Nyoman. Iya, hari ini pagi ini kita ada di Kebun Raya Bedugul. Iya, Rama Sinta Semara Ratih menyambut kita di Kebun Raya Bedugul ini. Sobat Beli Nyoman, pemandangan yang sangat indah di pagi hari ini di Kebun Raya Bedugul, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Ya, sahabat Beli Nyoman dapat menikmatinya ya, bersama-sama di pagi yang begitu sejuk dan ramah dengan udara yang demikian bersih. Sahabat Beli Nyoman, setelah tadi kita bertemu dan melihat patung Rama Sinta, sekarang kita tiba di patung yang kedua, yaitu patung Jatayu. Ya, ini menceritakan kisah Ramayana dulu, manakala Dewi Sita dibawa kabur oleh Rahwana. Nah, di dalam pelarian di saat kabur Rahwana membawa Dewi Sinta, ini burung besar Garuda, burung Jatayu, mencoba menyelamatkan Dewi Sita. Iya, itulah kisahnya. Selanjutnya kita akan melihat lagi sebelum kita mulai ke topik pembicaraan kita. Nonjauh di sana kita lihat, sahabat Beli Nyoman, ada patung Hanuman sebagai kesatria pembela Rama, dan di ujung sekali yang besar itu adalah patung Kumbakarna. Nah, inilah dia sobat Beli Nyoman, patung Arya Kumbakarna. Arya Kumbakarna ini adalah raksasa, adiknya Rahwana yang punya kekuatan luar biasa, punya kesaktian yang luar biasa. Ya, dalam patung ini digambarkan saat perang besar, pasukan Ramadewa dengan wanaranya, dengan para kesatrianya sedang menyerang Arya Kumbakarna, ya, merebut mengeroyok Arya Kumbakarna yang maha sakti tersebut dalam usaha merebut Dewi Sinta. Halo Sobat Beli Nyoman. Iya, tadi Beli Nyoman sudah sampaikan bahwa saat ini kita berada di Kebun Raya Bedugul dengan cerita klasiknya Ramayana tadi, ya, yang sudah digambarkan lewat patung-patung saat kita masuk sampai dengan isi dalamnya. Sama halnya dengan apa yang akan Beli Nyoman sampaikan kepada para Sobat Beli Nyoman sekalian, itu juga tidak jauh-jauh dari cinta seperti halnya Ramayana ini. Tentunya tentang pembentukan keluarga berkualitas. Beli Nyoman juga sudah pernah menyampaikan, membuat cerita tentang pemerintah Kabupaten Tabanan yang menerbitkan satu program yang disebut dengan program Semara Ratih. Namun demikian, saat ini Beli Nyoman akan mencoba menelusuri lebih dalam tentang apa sih itu program Semara Ratih, ya, yang dicanangkan dan kemudian dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan. Nah, baiklah, Beli Nyoman akan sampaikan terlebih dahulu secara umum di program Semara Ratih ini ada tiga hal pokok dalam upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang bebas stunting. Apakah tiga hal pokok itu? Yang pertama, keluarga yang dibentuk itu betul-betul sah secara hukum maupun secara adat. Sehingga oleh karena itu, setiap keluarga yang dibentuk hendaknya langsung memperoleh administrasi kependudukan secara lengkap di saat hari H pernikahannya. Itu satu hal. Yang kedua, sebelum melakukan pernikahan, calon pengantin di Kabupaten Tabanan ini hendaknya dan diwajibkan, untuk mendapatkan pendampingan atau bimbingan oleh tim Semara Ratih. Di dalam tim Semara Ratih ini ada beberapa unsur, ada beberapa komponen. Yang pertama itu adalah timnya beranggotakan dari perangkat desa atau aparat desa,
yang dalam pendampingannya memiliki tugas, memiliki fungsi adalah untuk mensosialisasikan serta memfasilitasi administrasi kependudukan bagi calon pengantin itu, sehingga pada saat di hari H pengantinnya sudah bisa mendapatkan administrasi kependudukannya, mulai dari mempersiapkan fotokopi daripada KTP-nya, akte kelahirannya, surat pindah domisili seandainya salah satu atau salah dua dari pengantin itu mau pindah domisili. Kemudian ada juga yang ketiga, menyiapkan pas foto bergandengan dan persyaratan perlengkapan lainnya yang nantinya ini akan diajukan ke catatan sipil, atau kalau di Tabanan itu Dinas Pengendalian Penduduk dan Catatan Sipil, ya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini akan mengupayakan dan sudah berkomitmen begitu menikah akan mendapatkan administrasi kependudukan meliputi akta pernikahan, kartu keluarga baru yang sudah pisah dengan keluarga orang tuanya, kemudian juga ada KTP yang baru dengan status yang sudah menikah. Itu berproses lebih awal. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua, di sana ada unsur kesehatan yang dalam hal ini juga ada sudah diwakili dalam kelompok tim pendamping keluarga. Di dalam tim pendamping keluarga ini ada 3 komponennya atau 3 unsurnya juga, yaitu unsur bidan atau tenaga medis yang dalam pendampingan bisa melakukan screening dasar kesehatan calon pengantin, meliputi screening berat badan, tinggi badan, umur, lingkar lengan, atau juga men-screening tentang hemoglobin dalam darah atau tes HB-nya. Ini bisa dilakukan oleh TPK yang ditangani oleh ibu bidannya atau tenaga medisnya, dan jika memang diperlukan juga dirujuk ke puskesmas untuk mendapatkan screening kesehatan lebih lanjut. Kemudian di TPK juga ada unsur dari kadar PKK-nya. Ini terkait dengan sanitasi lingkungan daripada calon pengantin tersebut serta pemanfaatan pekarangan, bisa untuk taman gizi keluarga atau untuk warung hidup di dalam keluarga tersebut. Dan kemudian ada unsur yang melibatkan kader keluarga berencana atau kader KB-nya. Kader KB ini tentu saja mensosialisasikan tentang bagaimana upaya mengatur kelahiran itu, ya, mengatur jarak kehamilan, mengatur jarak kelahiran, sehingga hamil itu menjadi betul-betul sehat. Karena sasaran utama dari pendampingan oleh TPK ini dan juga Semara Rati ini adalah menyiapkan seorang calon ibu untuk menjadi calon ibu yang hamil yang sehat. Hamil yang sehat akan melahirkan anak yang sehat, anak yang sehat akan mencerminkan melahirkan generasi-generasi berkualitas. Nah, itu komponen kedua di dalam tim Semara Rati. Komponen ketiga juga ada unsur dari keamanan yang ada di desa, mungkin Babin Kamtibmas atau Babinsa masuk di dalam tim Semara Rati ini. Dia akan memberikan pendampingan tentang mungkin mensosialisasikan undang-undang perkawinan, undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Itu dia bisa tampilkan, dijelaskan kepada calon pengantin sehingga nantinya pada saat sudah menjalani pernikahan ini dapat berjalan dengan baik, tahu koridor-koridornya. Dan yang juga komponen keempat itu tokoh atau pimpinan-pimpinan adat dan agama yang ada di Bali. Apa peran beliau di sini? Beliau dapat memberikan pendampingan, beliau dapat memberikan pimpinan tentang adat istiadat yang berlaku. Bagaimana nanti pola perilaku sebagai keluarga di dalam masyarakat adat, serta dapat memberikan bimbingan-bimbingan dari tradisi-tradisi yang berlaku. Karena ternyata Lingkungan juga baru menyadari belakangan ini, kemudian kita coba telah lebih dalam, ternyata di Bali itu ada tradisi yang luar biasa. Secara adat ini berjalan terus-menerus di dalam proses mulai dari perkawinan, kemudian perawatan kehamilan, sampai dengan lahirnya anak, itu semua ada tradisinya. Dan jika kita telah lebih dalam, ini Lingkungan menemukan pasal mungkin ini
salah satu faktor yang membantu mencapai rendahnya angka stunting yang ada di Provinsi Bali. Di antara lainnya, sebelum menikah, calon pengantin ini oleh orang tua pengantin perempuan atau perdananya diberikan bibit pohon atau yang disebut tanam tuh yang berumur panjang nantinya pada saat menikah agar ditanam, dan itu juga filosofinya sangat tinggi, pernah Beli Nyoman juga sudah sampaikan. Kemudian yang kedua, pada saat pernikahan, setelah menikah kemudian calon ibu atau sang istri ini sudah mulai hamil, di sana juga ada tradisi yang mungkin tidak umum di tempat lain, tapi di Bali hampir semuanya, bahwa sang suami tidak diperkenankan potong rambut, gitu ya. Itu juga memang jadi pertanyaan banyak pihak, itu kenapa. Tapi kalau kita telusuri, ternyata intinya filosofinya itu adalah sang suami pada saat istri hamil harus menjadi suami siaga. Lebih detailnya nanti kita akan bicarakan khusus apa dasar-dasarnya, apa dalil-dalilnya. Nah kemudian ada juga setelah hamil, mulai dari kehamilan 5 bulan sampai dengan kehamilan itu ya kurang lebih 8 bulan, di situ juga ada tradisi, adat, upacara untuk kehamilan tersebut. Dan ternyata setelah kita lihat dengan mencoba telusuri, itu erat kaitannya juga, karena secara medis kemudian kita bisa lihat secara ilmiah pada usia itu adalah pembentukan organ-organ manusia. Jadi mulai usia 5 bulan kehamilan sampai ya kurang lebih 8 bulan, itu dari awalnya cairan menjadi lentengan daging dan lain-lain, itu sudah pada usia tersebut sudah mulai terbentuk organ-organ janin tersebut, tidak perlu diupacarai. Di situ pun banyak banyak hal yang bisa kita temui. Nah, setelah lahir pun demikian. Setelah lahir, bayi ini diberikan, kalau di Bali namanya pupuk, yang bahannya itu dulu ya, bahannya itu dari beras dan tekstur. Itu secara ilmiah sudah bisa dijelaskan. Begitupun di tempat di ruangan Bali dibuatkan namanya semacam tempat pemujaan Sang Hyang Kumara. Ada beberapa persyaratan dan ternyata setelah itu manfaatnya sangat besar. Nah untuk hal ini dapat disampaikan oleh tokoh-tokoh adat, di samping juga bagaimana sih semara senggamanya, ya, bagaimana sih caranya kita melakukan hubungan seksual, kapan kita boleh melakukan hubungan, di mana kita boleh melakukan hubungan seksual suami istri itu untuk mendapatkan putra yang sejahtera. Itu boleh disampaikan, itu dapat disampaikan pendampingannya atau bimbingannya oleh bapak-bapak kita, para tokoh adat dan tokoh masyarakat kita. Itulah hal-hal yang penting. Itu 4 komponen. Jadi, awal Beli Nyoman katakan, dalam program Semara Rati ini ada 3 hal pokok ya. Yang pertama tadi adalah administrasi kependudukan, kemudian yang kedua pendampingan. Di dalam pendampingan ini ada 4 komponen. Kemudian hal pokok ketiga di dalam Semara Rati ini adalah penanaman pohon. Ya memang masih terkait dengan pendampingan tadi, yang tanam tuah tadi. Jadi setiap pernikahan itu di Bali tradisinya adalah menanam 1 buah pohon, dan ini dilestarikan 1 batang pohon minimal ya, yang berumur panjang. Jadi, ini tidak semata-mata setelah kita kaji, kita lihat lebih jauh filosofi daripada penanaman pohon ini, ternyata tak semata-mata hanya untuk melestarikan lingkungan dalam artian menjaga banyaknya tumbuhan, tidak hanya itu. Ternyata di situ ada nilai yang sangat tinggi. Bagaimana sebatang pohon bertahan untuk tetap hidup, tetap bisa berkembang walau apapun rintangannya. Pohon itu di saat hujan lebat dia tetap kena hujan, angin keras juga dia tetap kena angin, gelap petir dan apapun dia tidak peduli. Kemudian ke bawah akarnya kena batu, kena karang, dia akan cari tanah, bergerak akarnya. Dia tidak peduli dengan itu. Yang dia peduli adalah
dia harus bisa bertahan. Nah, itulah yang kita gali. Sebagai manusia, sebagai makhluk tertinggi, ya, manusia yang makhluk tertinggi yang yang nantinya menjalani rumah tangga, hubungan keluarga, itu juga wajib, ya, itu juga wajib bertahan, jangan kalah sama sakit. Nah, inilah yang dipadu-padankan, digali dan dipadu-padankan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan yang kemudian membuat satu program inovasi yang namanya program Semarerati. Dan tahun ini kita sudah mulai memasuki tahun ketiga. Program Semarerati ini diundangkan dalam peraturan bupati di tahun 2022. Dan ternyata di salah satu kecamatan yang kebetulan beliau bertugas itu sudah ada mulai pergeseran perilaku. Kalau dulu di Bali itu kita tempat tugas Binyaman khususnya itu kita agak kesulitan mencari data siapa sih yang mau menikah, jangankan 3 bulan lagi, jangankan 1 bulan lagi, ya kita masih agak kesulitan. Tapi sekarang dengan adanya program Semarerati, perlahan tapi pasti masyarakat atau calon-calon pengantin kita itu sudah antusias, sudah duluan, sudah ada yang datang melapor duluan kepada aparat desa atau perangkat desa adat dan kemudian minta pendampingan serta di proses dalam program Semarerati. Nah, baik, Sobat Blinyoman, itu mungkin hal-hal yang bisa Blinyoman sampaikan terkait dengan program Semarerati dari lingkungan kebun raya Bedugul yang begitu sejuk, indah dan segar. Semoga setiap kita diberikan kesegaran, keindahan senyum serta kesehatan sehingga dapat memberikan yang terbaik kepada nusa dan bangsa serta kepada keluarga-keluarga kita sekalian. Sampai ketemu dengan sahabat Blinyoman berikutnya.